saudara wali kota dan wakil wali kota yang kami hormati, pimpinan DPRD Kota Batu, yang kami hormati forum koordinasi pimpinan daerah, yang kami hormati kepala BNN dan kepala Bank Jatim, yang kami hormati ketua-ketua fraksi, ketua-ketua komisi, dan seluruh anggota DPRD Kota Batu, yang kami hormati sekretaris daerah beserta jajaran pemerintah Kota Batu, camat, lurah, kepala desa, yang kami hormati direktur BWR, direktur PDAM, direktur ATV, yang kami hormati sekwan beserta staf, rekan-rekan pers dan mahasiswa serta hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna pada malam hari ini sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan ridhonya semata sehingga kita dapat melaksanakan rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, berdasarkan catatan daftar hadir sekwan, anggota DPRD Kota Batu berjumlah 29 orang, hadir 28 orang, tidak hadir 1 orang. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, sebelum acara kita lanjutkan, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan selamat kepada pemerintah Kota Batu yang pada hari ini terpilih menjadi salah satu dari 25 kota kabupaten yang memiliki program unggulan Quick Win Smart City yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tepuk tangan. Penghargaan terhadap program unggulan Kota Batu yaitu aplikasi Among Tani yang dipergunakan untuk pemberian produk organik dari petani secara langsung dan online telah diterima oleh saudara wali kota di Jakarta. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, berdasarkan jadwal kegiatan DPRD bulan November 2019, pada hari ini teragendakan rapat paripurna jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian raperda tentang APBD Kota Batu tahun anggaran tahun 2020. Rapat paripurna malam ini sebagai tindak lanjut dari pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian raperda APBD tahun anggaran 2020 yang sudah kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 kemarin. Sesuai jadwal kegiatan DPRD, rapat paripurna ini dijadwalkan selenggarakan siang tadi. Akan tetapi atas permintaan dari pemerintah Kota Batu melalui surat tanggal 5 November 2019 nomor 170/422.013/2019 tentang permohonan penundaan jadwal paripurna DPRD, di mana pemerintah Kota Batu menghadiri undangan acara launching aplikasi surat perintah pencairan dana SP2D secara online, paperless dan digital signing
dan evaluasi APBD Kabupaten Kota oleh Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Dan sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Batu tentang perubahan jadwal yang sudah diselenggarakan, maka rapat paripurna ini diundurkan pelaksanaannya pada malam hari ini. Kami berharap hal ini tidak mengurangi semangat para undangan sekalian yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu penyampaian jawaban kepada saudara wali kota, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan selalu melimpah pada kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Batu, para ketua fraksi, komisi, dan anggota DPRD Kota Batu, Wakil Wali Kota Batu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batu, alhamdulillah, yang mewakili Pak Dandim, yang mewakili Pak Polres, dan yang mewakili Bazari hadir, matur nuwun Bapak, perwakilan dari Bank Jatim, perwakilan dari BNN, Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, dan kepala SKPD, serta pejabat struktural eselon 3 yang saya hormati, Direktur BUMD, PDAM, BWR yang saya hormati, para camat, lurah yang alhamdulillah saya lihat tidak hadir, Mas, Mbak mahasiswa dari UM sama UB ya? Oh, UIN, dari UIN sama UMM. Iya. Yang saya hormati, terima kasih kehadirannya rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama sebelum mengawali sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua dan seluruh anggota atas ucapan selamat dan dukungannya. Dan insya Allah berkat kerjasama dan dukungan dari DPRD, komitmen pemerintah Batu dalam hal Smart City akan terus berlanjut dan ditingkatkan. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara sidang paripurna DPRD Kota Batu dalam rangka penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Raperda APBD Kota Batu tahun anggaran 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami atas nama pemerintah Kota Batu menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Batu atas terselenggaranya sidang paripurna DPRD pada hari ini. Saudara pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pada tanggal 4 November tahun 2019 melalui forum sidang paripurna DPRD, pemerintah Kota Batu telah menyampaikan rancangan peraturan daerah Kota Batu tentang APBD tahun anggaran 2020 sebagai tindak lanjut dari penyampaian Raperda APBD tahun 2020. Maka pada tanggal 5 November tahun 2019 melalui
Melalui forum sidang paripurna telah disampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batu terhadap penyampaian raperda APBD yang dimaksud. Berbagai saran, pertimbangan, dan juga pemikiran Dewan sebagaimana terangkum dalam pandangan umum fraksi-fraksi sesungguhnya merupakan masukan yang berharga dan konstruktif terhadap materi raperda APBD tahun 2020. Kami berpendapat saran dan masukan yang disampaikan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bersama kita untuk mewujudkan APBD tahun 2020 yang betul-betul berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Selain itu, saran masukan dan koreksi yang disampaikan nantinya dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan materi raperda APBD tahun 2020 sekaligus sebagai bahan pendalaman pada saat proses pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah Kota Batu dan Badan Anggaran DPRD Kota Batu maupun pada saat pembahasan dengan komisi DPRD serta SKPD. Saudara pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin sidang paripurna yang kami hormati, selanjutnya sesuai dengan agenda rapat paripurna DPRD, maka pada hari ini izinkan kami menyampaikan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah APBD Kota Batu tahun anggaran 2020. Sebagai catatan penting guna efektivitas waktu dalam jawaban kami atas pandangan umum fraksi-fraksi ini, perkenankanlah kami sampaikan dalam bentuk pokok-pokok penjelasan yang telah diurutkan sesuai subtopik, dan selanjutnya nanti secara detail jawaban ini akan disampaikan oleh tim anggaran pemerintah daerah kepada DPRD melalui mekanisme pembahasan raperda APBD tahun 2020. Adapun pokok-pokok penjelasan terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan APBD tahun 2020 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah, bahwa salah satu upaya dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah adalah melalui optimalisasi penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah. Saat ini, komposisi PAD terhadap total pendapatan pencapaian sekitar 20%. Angka ini memang masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan dana transfer yang kita terima baik dari pusat maupun provinsi Jawa Timur. Namun, kalau kita lihat tren pertumbuhan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Batu selalu mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data 10 tahun terakhir. Pada tahun 2008, PAD kita sebesar 14,2 miliar dan pada tahun 2020 diproyeksikan naik menjadi 200 miliar atau naik sampai 14 kali lipat. Selanjutnya, dari total pendapatan asli daerah yang diproyeksikan sebesar 200 miliar tahun 2020, kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak daerah yang nilainya mencapai 83%. Pencapaian realisasi pajak daerah setiap tahun selalu meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data tahun 2017 yang mengalami peningkatan sebesar 28,28% pada tahun 2017 dan tahun 2018 meningkat lagi sebesar 24,64%. Pertumbuhan pendapatan asli daerah yang meningkat hampir 14 kali lipat dari 14 kali lipat dalam 10 tahun terakhir, termasuk peningkatan penerimaan sektor pajak daerah, menunjukkan bahwa peningkatan PAD berkorelasi positif atau linear dengan pertumbuhan laju investasi dan ekonomi Kota Batu, khususnya dari sektor pariwisata, di mana angka kunjungan pada tahun 2018 mencapai hampir 6,4 juta pengunjung. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi DPRD tentang sejauh mana korelasi peningkatan angka kunjungan wisata dengan peningkatan sektor PAD. Selain itu, jika dibandingkan dengan rata-rata kemampuan fiskal kabupaten kota di Jawa Timur yang mencapai 12,89% sampai 12,89% sampai 14,28%, maka kinerja pendapatan daerah Kota Batu dapat dikatakan relatif masih cukup baik. Namun demikian, kami sependapat dengan pandangan umum fraksi bahwa kita masih perlu untuk melakukan perbaikan dan upaya terobosan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
B. Melakukan pemetaan dan pendapatan kajian data potensi pajak pada tiap wilayah kecamatan yang sudah selesai Kecamatan Batu, dan selanjutnya pada tahun 2020 akan dituntaskan pada Kecamatan Bumiaji dan Bulurejo. C. Melakukan perbaikan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak dengan pemasangan tapping box yang dilakukan secara bertahap dan ditargetkan tahun 2020 semua sudah terpasang. D. Menjalin kerjasama dengan kantor pelayanan pajak Keraton Batu dan Kejaksaan Negeri Batu dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta kualifikasi penyelesaian piutang pajak. Selanjutnya, ada hal khusus yang sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD terkait pendapatan dari sektor retribusi parkir. Guna mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini, akan dilakukan beberapa upaya antara lain: 1. Melakukan kajian potensi pendapatan dari retribusi parkir untuk melihat seberapa besar potensi dan titik lokasinya sedang dilakukan tahun 2019. 2. Melakukan review terhadap produk hukum yang menjadi dasar untuk pengelolaan dan penarikan retribusi parkir sudah masuk dalam agenda program kerja tahun 2019. 3. Melakukan perbaikan manajemen dan pengelolaan parkir baik menyangkut SDM, sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan. 4. Melakukan penjajakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Program pendidikan gratis, sarana angkutan gratis, dan pemberian beasiswa. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Batu akan lebih produktif dan berkualitas serta memiliki daya saing, maka pemerintah Kota Batu telah memberikan bantuan pendidikan gratis sampai dengan tingkat dasar 12 tahun. Bahkan supaya anaknya menjadi sehat dan cerdas, juga telah diberikan makanan tambahan berupa susu dan uang makanan bergizi seminggu 2 kali. Program pemberian makanan tambahan ini telah direplikasi oleh banyak daerah, salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, program bantuan pendidikan akan ditingkatkan dan diperluas jangkauannya tidak hanya sampai pendidikan dasar, tetapi sampai dengan perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri. Tahun 2019 sudah disiapkan sekitar 2 miliar untuk bantuan program pendidikan ke perguruan tinggi, dan tahun 2020 akan ditingkatkan menjadi 3 miliar. Program pemberian beasiswa ke perguruan tinggi juga diperluas cakupannya. Semula hanya diberikan pada program studi pertanian dan pariwisata, tetapi sudah diperluas dengan program studi yang lain. Selanjutnya, kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan fraksi terhadap program ini, serta masukan agar bantuan beasiswa ke perguruan tinggi juga diarahkan pada program studi yang mengarah pada peningkatan skill melalui pendidikan kejuaraan atau PTN. Program lainnya yang sedang dipersiapkan untuk membantu para siswa adalah bantuan angkutan sekolah bagi siswa. Program ini sedang dalam tahap kajian oleh Bapelitbangda pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 akan dialokasikan anggarannya sebesar 2 miliar. Diharapkan melalui program ini dapat bisa mengurangi beban orang tua untuk membiayai transportasi siswa dan mengurangi kemacetan dalam kota, serta mengurangi risiko kecelakaan bagi para siswa, dan sekaligus dapat menghidupkan kembali angkutan ini supaya bertambah ramah. 3. Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang perekonomian daerah, pariwisata, pertanian, dan UMKM di era 4.0. Salah satu kata kunci yang memenangkan persaingan adalah sejauh mana kita mampu meningkatkan kualitas SDM, khususnya berjiwa wirausaha. Berdasarkan pendapat ahli, suatu negara akan maju apabila sekurang-kurangnya 2% dari jumlah penduduknya berjiwa entrepreneurship. Berkaitan dengan hal tersebut, kami sependapat dengan masukan fraksi bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan, salah satunya adalah dengan menumbuhkan wirausaha baru, terutama di sektor UMKM. Potensi dan peluang kita untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM sangat besar, mengingat kita memiliki potensi bahan baku yang sudah tersedia dan pasar yang terbuka lebar dengan kunjungan wisata yang mencapai hampir 6,4 juta orang.
Pemerintah tinggal memfasilitasi manajemen, SDM, dan permodalan serta standarisasi produk menjadi layak. Momentum ini harus kita ambil. Hal ini selaras dengan kebijakan Bapak Presiden yang disampaikan pada saat pelantikan, yaitu akan mengambil kebijakan Omnibus Law dengan melakukan penyederhanaan regulasi yang menyangkut investasi dan perizinan yang saat ini ada kurang lebih 74 undang-undang untuk diregulasi guna mempercepat cipta lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Khusus untuk pemerintah Kota Batu, maka dalam rangka penguatan dan pemberdayaan serta pengembangan UMKM di Kota Batu, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Diharapkan dengan adanya perda ini akan lebih mendorong UMKM untuk bisa tumbuh dan berkembang serta memiliki daya saing dengan produk lainnya. Selain itu, dalam rangka meningkatkan daya saing dan akses pasar UMKM, maka dengan berkembangnya teknologi informasi yang besar dan saat ini telah memasuki revolusi industri 4.0, maka perlu didorong agar UMKM juga mampu mengakses terhadap kemajuan teknologi informasi tersebut. Penggunaan teknologi informasi bagi pelaku UMKM telah banyak dilakukan, antara lain pembiayaan UMKM melalui fintech atau pembukaan akses pasar melalui e-commerce atau startup. Namun demikian, jangkauan dan kemudahan akses teknologi informasi bagi pelaku UMKM perlu diperluas agar semua pelaku UMKM bisa memanfaatkan dan mengakses teknologi informasi untuk mengembangkan usaha. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan akses melalui UMKM terhadap teknologi informasi, terutama pemasaran, antara lain akses pasar melalui agrosegar.com yang dikelola oleh PT BWR, Batu Smart City Kota Batu, serta fasilitasi kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Bukalapak untuk promosi dan pemasaran produk UMKM di Jawa Timur termasuk Kota Batu. Peningkatan daya saing UMKM menjadi sangat penting mengingat pertumbuhan perekonomian di Kota Batu saat ini ditopang oleh 3 sektor unggulan, yaitu pariwisata, pertanian, dan UMKM. Dengan perannya yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, maka 3 sektor tersebut menjadi prioritas utama atau sebagai sektor unggulan dalam pembangunan bidang ekonomi dan di Kota Batu. Selanjutnya, agar 3 sektor tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, maka harus dibangun secara beriringan, bersinergi satu sama lain, khususnya pariwisata. Perkembangan sektor pariwisata telah mampu memberikan kontribusi utama terhadap perekonomian Kota Batu dengan menciptakan peluang investasi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang usaha di sektor pertanian. Demikian halnya dengan produk hasil pertanian juga tumbuh secara signifikan, sehingga sektor UMKM juga turut berkembang karena sebagian besar UMKM kita bergerak pada produk olahan pertanian. 4. Program prioritas pembangunan yang pro masyarakat, bahwa kita cermati bersama terhadap struktur Raperda APBD tahun anggaran 2020, menurut pendapat kami telah mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain: A. Komposisi belanja aparatur dan belanja publik yang menunjukkan perbandingan angka kisaran 65% untuk belanja publik dan 35% untuk belanja aparatur. B. Belanja hibah dan bansos untuk kepentingan masyarakat dan organisasi serta lembaga yang mencapai hampir 5,8% dari total belanja daerah atau sebesar 59.873.303.200 rupiah. Sebagian besar hibah dan bansos diperuntukkan pendidikan gratis, beasiswa melanjutkan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, bantuan angkutan siswa, bantuan bedah rumah, program BPJS Kesehatan, bantuan biaya persalinan, pemberian nutrisi tambahan, bantuan insentif lansia kurang mampu dan lansia terlantar, bantuan warga cacat, bantuan kematian, bantuan pengobatan bagi masyarakat kurang mampu, bantuan operasional tempat ibadah, bantuan
insentif bagi guru-guru keagamaan, bantuan kepada para veteran dan janda veteran, bantuan penjaga makam, termasuk bantuan kepada lembaga dan organisasi baik sosial, politik, dan keagamaan, serta kemasyarakatan. C. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam bentuk alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak, dan retribusi yang mencapai kisaran 10% dari total belanja daerah atau mencapai hampir 101.289.323 rupiah. Diharapkan melalui dana transfer ke desa tersebut ada percepatan pembangunan di desa sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran di desa. D. Guna pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, maka telah diupayakan pemenuhan anggaran yang bersifat mandatori khususnya di sektor pendidikan yang mencapai kisaran 20% dari total belanja, serta bidang kesehatan mencapai sekisaran 8% dari total pendapatan transfer yang bersifat umum. Selain itu, di bidang infrastruktur dan lingkungan dialokasikan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi perbaikan dan pembayaran akses jalan, penerangan jalan umum, sanitasi, air bersih, irigasi, serta pembangunan instalasi pembangunan air limbah komunal. Selain itu, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di bidang kebersihan dan lingkungan hidup. F. Program pembangunan sektor ekonomi diperuntukkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu juga program pemberdayaan dan ekonomi produktif masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan daya saing pariwisata berbasis potensi unggulan desa melalui desa wisata, serta peningkatan kualitas produk UMKM yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Sektor lainnya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kapasitas kualitas tenaga kerja lokal agar memiliki daya saing. 5. Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Terkait penataan aset pemerintah Kota Batu, kami sependapat dengan masukan Dewan bahwa harus ada penanganan dengan cermat dan dikelola dengan baik. Langkah awal yang kami lakukan adalah dengan menyusun regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah, dan alhamdulillah sudah disahkan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2019. Diharapkan dengan telah ditetapkannya Perda tentang pengelolaan barang milik daerah, maka akan dapat menjamin keandalan pengelolaan barang milik daerah di Kota Batu melalui dari proses perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahan tanah, penghapusan, hingga ke proses ganti rugi atas PMD tersebut. Saat ini kami sedang menyusun beberapa peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut dan turunan dari peraturan daerah tersebut. Harapan kami dengan telah dilengkapinya regulasi tersebut, diharapkan pengelolaan barang milik daerah menjadi optimal baik dari sisi tertib administrasi maupun dari penggunaannya. Selanjutnya, dalam rangka penertiban dan pengamanan aset, kami telah melaksanakan pemasangan papan nama tanda aset pada beberapa tanah dan atau gedung dan bangunan milik pemerintah Kota Batu. Sedangkan untuk pengamanan atas legalitas kepemilikan tanah, maka pada tahun anggaran 2020 kami sudah menganggarkan untuk kegiatan sertifikasi bagi aset yang dimiliki pemerintah. B. Prosedur perizinan terintegrasi. Dalam rangka untuk mendorong investasi dan menciptakan iklim usaha yang ramah terhadap dunia usaha, maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Penerbitan PP ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah,
serta memberi kepastian. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa perizinan tersebut baru berlaku manakala telah dilengkapi dengan pemenuhan dokumen dan kelengkapan administratif yang dipersyaratkan oleh pemerintah daerah melalui DPMPTSP. Selanjutnya, terkait dengan adanya beberapa tempat usaha di Kota Batu yang masih belum memiliki izin usaha, akan dilakukan pembinaan dan penertiban sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku melalui pendekatan secara persuasif sampai dengan upaya penertiban. Namun dengan tetap mengedepankan pembinaan terhadap pelaku usaha akan melengkapi izin sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu upaya pembinaan dan penertiban terhadap perizinan di wilayah Kota Batu supaya lebih baik lagi, maka pemerintah Kota Batu telah diterbitkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 188/45/328/012 tentang pembentukan tim penegakan peraturan daerah Kota Batu. Susunan keanggotaan tim ini bersifat lintas sektor dan melibatkan SKPD serta perwakilan dari aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan serta aparat keamanan TNI melalui dari tingkat kota sampai dengan tingkat wilayah kecamatan. Diharapkan dengan pembentukan tim ini, maka permasalahan dan pelanggaran terhadap pidana dan produk hukum daerah bisa diketahui lebih awal dan bisa dilakukan penertiban dan penindakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. 7. Penekanan angka kemiskinan dan pengangguran. Secara umum, tingkat kemiskinan di Kota Batu lebih baik dibandingkan dengan kabupaten atau kota di Jawa Timur atau menduduki peringkat pertama terendah. Saat ini, angka kemiskinan Kota Batu hingga tahun 2018 mencapai 3,89% atau turun sebesar 0,42% dari angka kemiskinan tahun 2017 sebesar 4,31%. Berdasarkan data tersebut, tren angkanya cenderung menurun, meskipun tingkat penurunannya agak lambat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu ada pencermatan dan pendalaman terhadap faktor penyebab kemiskinan di Kota Batu. Apakah kemiskinan disebabkan struktural atau masalah kultural? Keduanya memiliki cara yang berbeda untuk pemecahannya. Kemiskinan struktural disebabkan oleh ketimpangan sosial, sehingga upaya dapat dilakukan dengan program pemberdayaan masyarakat supaya bisa mandiri. Sedangkan kemiskinan kultural disebabkan oleh gaya hidup, perilaku, atau yang lebih mengarah pada budaya atau kebiasaan. Adapun langkah yang ditempuh dalam upaya penekanan angka kemiskinan antara lain: A. Tahun 2019 sedang dilakukan validasi dan verifikasi data kemiskinan oleh Dinas Sosial, dan tahun 2020 diharapkan validasi data sudah tuntas. Validasi data sangat penting agar bisa diketahui anatomi kemiskinan secara komprehensif sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan supaya tepat sasaran. B. Tahun 2020 sedang disiapkan rencana aksi atau roadmap penuntasan kemiskinan oleh pabrik bangga mulai dari hulu dan hilir dengan melibatkan semua pihak yang terkait atau bersinergi serta diikuti dengan target kinerja yang terukur. C. Melakukan monitoring dan evaluasi tingkat capaian keberhasilan secara berkala. D. Menyiapkan program dan kegiatan yang tepat dan berkoordinasi antara sektor, diantaranya 1. Program pemberdayaan bagi keluarga miskin yang memiliki potensi untuk diberdayakan dengan memberi pelatihan dan keterampilan serta pemberian bantuan alat dan modal usaha. B. Kedua,
pemberian bantuan jaminan kesehatan bagi semua anggota keluarga, baik bersumber dari pemerintah pusat melalui program penerimaan bantuan iuran PBI BPJS maupun dari pemerintah Kota Batu berupa penerima bantuan iuran daerah PBID BPJS. 3. Pemberian pendidikan gratis serta pemberian bantuan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan tidak mampu, tidak hanya sampai dengan tingkat pendidikan dasar, bahkan sampai dengan perguruan tinggi, khususnya tingkat kejuruan atau diploma, supaya mereka bisa bekerja dan mampu mengentaskan keluarganya dari kemiskinan. 4. Pemberian bantuan pangan berupa beras sejahtera daerah bagi keluarga miskin yang diperuntukkan bagi keluarga harapan yang belum mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah. 5. Pemberian bantuan perbaikan tempat tinggal bagi keluarga yang belum memiliki rumah layak huni. 6. Pemberian insentif setiap bulan bagi para lansia kurang mampu yang tidak produktif maupun para penyandang cacat. 7. Perbaikan infrastruktur lingkungan, sanitasi dan air bersih maupun sarana prasarana peningkatan perekonomian. Selanjutnya, terkait dengan angka pengangguran, berdasarkan data BPS tahun 2018, pengangguran di Kota Batu sebanyak 3.512 orang atau 3,12% dari jumlah angkatan kerja sebanyak 112.507 orang. Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah Kota Batu untuk mengatasi pengangguran, antara lain: A. Tetap menjaga pertumbuhan makroekonomi daerah agar tetap stabil melalui pertumbuhan izin investasi daerah kondusif supaya bisa membuka lapangan pekerjaan. B. Menyiapkan program pelatihan secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan pasar melalui tahapan pemberian pemahaman dan pengetahuan serta peningkatan skills, diikuti dengan magang dan uji kompetensi sampai mendapatkan sertifikat keahlian. Dengan pendekatan ini diharapkan SDM tenaga kerja kita mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar. C. Mengadakan sosialisasi, seleksi dan rekrutmen peserta pelatihan di seluruh SMA dan SMK di Kota Batu. D. Menyelenggarakan job fair dengan menghadirkan perusahaan terkemuka di Jawa Timur, seperti yang sedang kita lakukan pada hari ini di Balai Kota Pamungtani. B. 8. Pengembangan desa wisata, wisata alam, dan agrowisata. Salah satu target kinerja pembangunan dalam rangka mewujudkan visi Desa Berdaya Kota Berjaya adalah terwujudnya desa mandiri tematik berbasis potensi lokal melalui pengembangan desa wisata. Ada 3 parameter utama yang dijadikan dasar untuk menilai desa berdaya menuju kemandirian desa, yaitu: A. Indeks ketahanan sosial yang meliputi unsur pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan pemukiman. B. Indeks ketahanan ekonomi yang meliputi unsur keragaman produksi, pusat layanan perdagangan, akses distribusi logistik, akses lembaga keuangan dan kreditan, lembaga ekonomi desa, BUMDes atau koperasi, dan keterbukaan wilayah atau akses transportasi. C. Indeks ketahanan lingkungan yang meliputi unsur kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana. Dalam rangka membantu pemerintah desa guna mewujudkan kemandirian masyarakat desa melalui optimalisasi pada 3 indikator tersebut, yaitu ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup bagi kesejahteraan masyarakat, saat ini sedang dilakukan kajian oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Diharapkan dengan hasil kajian ini nantinya akan bisa dijadikan panduan atau roadmap bagi pemerintah kota maupun pemerintah desa dalam mewujudkan desa mandiri melalui program kegiatan prioritas yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa. Khususnya untuk konsep desa mandiri yang ingin diwujudkan selain memenuhi kriteria 3 indikator utama tersebut adalah terwujudnya desa wisata tematik sesuai dengan potensi lokal yang ada di desa, baik potensi alam maupun budaya. Beberapa desa wisata yang saat ini sudah mulai berkembang antara lain Desa Penandijo, Bumiaji, Tulungrejo, Punten, Gunung Sari, Jumrejo, dan Kelurahan Lemas. 9. Pemanfaatan silpa. Meningkatnya silpa pada tahun anggaran 2018 disebabkan antara lain: 1.
masih lemahnya perencanaan dan pembangunan sistemnya SKPD dengan penjadwalan pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam DBA SKPD. Hal ini dapat dilihat dari indikator besarnya tingkat penyerapan anggaran yang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Indikator lainnya dapat dilihat dari banyaknya usulan pergeseran anggaran sebelum pelaksanaan perubahan APBD. Indikator kelemahan perencanaan lainnya terlihat dari masih adanya kegiatan yang sudah direncanakan namun belum bisa direalisasikan sampai akhirnya tahun anggaran dengan berbagai faktor penyebab. Ke depan, manajemen perencanaan ini harus diperbaiki. Dengan kata lain, program dan kegiatan yang diusulkan oleh setiap OPD dalam RAPBD harus sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaannya. 2. Untuk silpa tahun 2018, sebagian besar berasal dari anggaran yang bersifat khusus, yaitu bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan dana bantuan operasional sekolah, serta dana kapitasi kesehatan. Perlu diketahui bahwa dana tersebut hanya dapat digunakan untuk belanja tertentu yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Besaran silpa juga berasal dari hasil penghematan dan efisiensi dari pelaksanaan program kegiatan. Beberapa upaya yang dilakukan guna memaksimalkan penyerapan anggaran supaya silpa tidak meningkat setiap tahunnya, kami akan melakukan upaya-upaya antara lain. 1. Mendorong SKPD agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DBA SKPD. 2. Menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja yang jelas, terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. 3. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, belanja daerah akan dialokasikan untuk hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi program dan kegiatan yang besar serta yang sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan. 4. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa dengan mengoptimalkan pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 5. Penguatan evaluasi dan monitoring secara pengendalian secara berkala melalui penguatan evaluasi dan monitoring secara berkala melalui monitoring dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan APBD yang telah ditetapkan. 6. Memasukkan kriteria capaian kinerja pelaksanaan visi kegiatan dan kesiapan anggaran SKPD sebagai salah satu indikator penilaian kerja untuk pemberian tambahan penghasilan pegawai. 10. Kepatuhan terhadap tahapan penyusunan APBD. Kita sepakat bahwa dalam penyusunan RAPBD akan mengikuti tahapan dan ketentuan yang berlaku, termasuk ketaatan waktu dalam penyelesaian RAPBD tahun 2020. Oleh karena itu, kami ingin mengajak semua pihak untuk senantiasa berupaya menjaga kinerja pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan penilaian dan penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Salah satunya yang harus kita tepati adalah jadwal penyusunan RAPBD tahun 2020 yang harus diselesaikan paling lambat 1 bulan sebelum dimulai tahun anggaran 2020. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Dalam Romawi 4 tentang penyusunan APBD angka 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah dan DPRD menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2020 paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2020 atau paling lambat 30 November tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, kami memiliki keyakinan dengan semangat kebersamaan yang terjalin selama ini dan dilandasi motivasi yang kuat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Kota Batu yang lebih baik dan akuntabel. Penyusunan
APBD tahun anggaran 2020 dapat kita selesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Saudara pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati, demikianlah beberapa hal terkait pokok-pokok jawaban yang dapat kami sampaikan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batu terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah tentang rancangan APBD Kota Batu tahun anggaran 2020. Selanjutnya, apabila ada hal-hal yang belum terangkum dalam jawaban ini, akan disampaikan lebih lanjut pada saat pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD Kota Batu dengan tim anggaran pemerintah Kota Batu serta SKPD, sehingga dapat diselesaikan sampai pada penetapan menjadi peraturan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Dewan yang kami muliakan, dengan telah disampaikan jawaban wali kota terhadap dalam umum fraksi-fraksi DPRD, maka selesailah rapat paripurna pada hari ini. Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, akan dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah Kota Batu. Kami berharap dokumen yang akan dibahas agar disiapkan secara lengkap sehingga DPRD dapat mempelajari dan menelaah dokumen-dokumen tersebut lebih dalam. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara wali kota dan wakil wali kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda serta jajaran pemerintah Kota Batu, rekan-rekan wartawan serta hadirin dan undangan yang telah ikhlas dan tekun mengikuti rapat paripurna pada selesai. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pada hari ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Sesuai dengan janji kita kemarin pada waktu rapat paripurna siang hari kemarin, bahwa perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan agenda rapat kerja Komisi dan Landing Sektor, terutama untuk Komisi A tadi ada laporan yang masuk ke kami. Yang pertama adalah OPD yang tidak hadir. Harapan kami kedepannya juga bisa mewakili undangan paling tidak Pak soal ini membahas untuk baiknya Kota Batu ke depan. Yang pertama adalah DP3 AP2KB ini tidak hadir. Kemudian yang kedua, PS Bangpol izin menjadi saksi di pengadilan negeri. Yang ketiga, bagian humas juga izin menjadi saksi di PN. Kemudian yang ketiga, bagian humas nggak hadir. Kemudian yang keempat, kecamatan juga nggak hadir. Yang kelima, DPM, PTSP dan Naker hadir tapi terlambat. Kemudian yang keenam, Dispenduk Capil ini juga hadir tapi terlambat. Kemudian laporan dari Komisi B, OPD yang tidak hadir. Pertama, BPBD tidak perlu dijawab, tapi nanti paling tidak untuk kedepannya lebih terarah dan tepat waktu dan jam hadir. Yang kedua, bagian umum tidak hadir. Yang ketiga, BUMD, PD BWR, Perumda Among Tirto dan ATB juga hadir. Kemudian yang rapat kerja dengan Komisi OPD tidak hadir. Satu, Diskominfo. Yang kedua, Dinas Perhubungan. Yang ketiga, Dinas Kesehatan. Nah, ini merupakan kemohonan kita bersama
absen kita bersama untuk ke arah besok ada perubahan. Maksud kami ada rapat kerja komisi terkait dengan komisi terkait yaitu dalam rangka bahasa UBD. Mohon nanti persoalan kemarin atau pelaksanaan ini sesuai dengan hal kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai wujud rasa syukur atas kelancaran jalannya rapat. Mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ismail dan Dewa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak kita berdoa kepada Allah. Semoga acara kita pada malam hari ini senantiasa dirahmati Allah dan kita semua dalam ketenangan di depan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata salam. Tabarak Rabbana wa ta'ala ya jalal karam. Allahumma ja'alna fi qalbi nuran wa ja'alna sam'i nuran wa ja'alna lisani nuran wa ja'alna fi majli nuran. Allahumma Rabbana zalamna wa anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, satukanlah hati kami semua dalam kebaikan, dalam kebenaran. Ya Allah, rahmatilah lisan kami. Ya Allah, pancarkan cahaya di dalam seluruh jiwa kami agar miskin semua dalam menjalankan amanah-Mu berada dalam bimbingan petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih kami atas semua